أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari seperti ini banyak kaum muslimin memperingati sebuah peristiwa mukjizat Nabi. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan tanggalnya secara khusus besok adalah tanggal 27, tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah libur secara resmi dan juga tanggal memperingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Menggunakan momentum ini, khutbah pada hari ini berjudul Sisi Lain dari Peristiwa Isra dan Mi'raj. Sisi lain dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mengawali dari khutbah ini, khatib ingin menyampaikan satu faedah memahami nas. Nas itu ulama sepakat adalah nas Al-Quran, jamaknya nusus, atau nas hadis, jamaknya nusus. Nah, nas ini disebut dengan alfaz. Para ulama telah membagi banyak memahami alfaz. Ada yang disebut dengan lafal umum, lafal khusus. Ada yang disebut lafal tunggal, lafal jamak, mufrad, jamak. Ada yang disebut dengan lafal nakirah, ma'rifat. Banyak. Salah satu dari lafal itu ada yang disebut dengan lafal haqiqah wal majaz. Lafal hakikat dan majaz. Tentu tidak semuanya hakikat, tentu juga tidak semuanya majaz. Tapi nas yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bahagian dari kajian untuk memahami nas-nas. Apakah ia bahagian dari hakikat atau bahagian dari majaz, kiasan? Insyaallah khutbah yang singkat ini akan menjawabnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita membaca teks hadis dan teksnya sahih, peristiwa ketika Nabi belah dada diantaranya, sampai teksnya diambil Zam-Zam oleh Jibril menyiram ke dada Nabi yang setelah dibedah. Apakah ini hakikat atau majaz? Kalau memang hakikat, tentunya perilaku Nabi bukanlah sebuah hayalan yang harus dilakukan oleh umatnya. Tapi toh nyatanya hari ini juga orang penyakit dalam yang berbentuk fisik, level, nggak ada juga ke dokter, dibedah lalu siram dengan Zam-Zam. Atau penyakit non fisik, hasad, dengki, takabur, yang nggak ada juga. Dengan operasi plastik, dengan operasi dibelah dada lalu disiram dengan Zam-Zam. Teksnya kita akui dan hadisnya sahih, dan kita tidak perdebatkan dengan teks. Tapi apa nggak ada makna lain? Ini yang terkadang jadi perdebatan di kalangan umat Islam sehingga jadi permasalahan yang amat panjang. Seperti contohnya saja yang real di kehidupan kita. Ada hadis mengatakan siapa yang memakai celana di bawah mata kaki neraka. Kira-kira maknanya demikian. Hadisnya sahih. Sehingga mengatakan itu neraka di bawah mata kaki. Padahal orang itu melakukan amal wa amilus sholihat lebih 200 kali dalam Al-Quran. Masalahnya teks hadisnya demikian.
Tapi juga ada teks hadis, bakarlah rumah orang yang tidak sholat ke masjid. Toh kenapa dia nggak bakar? Nah, ini yang terkadang memahami sebuah nas. Tentunya pencerahan dalam bagai momentum termasuk khutbah adalah niscaya dan pasti. Atau ada makna lain. Ternyata yang dimarahi Nabi itu yang celana panjang itu karena sombong. Ekspresi dari kesombongan itu adalah celana yang panjang-panjang atau kelompok elitis. Nah, kalau sombong betul tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam jiwanya sekelumit dari ketakaburan dan kesombongan. Itu kan bisa dipahami lagi-lagi di teksnya. Akhirnya umat Islam benturan gara-gara sebuah pemahaman. Nah, khatib melihat nanti ketika ingin menemui Allah, ini kan dibawa Jibril ini. Jibrilnya, ya, jadi ada makna lain. Inilah sisi lain dari judul khutbah. Kira-kira ya Muhammad, kira-kira maknanya Anda akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibutuhkan Allah adalah kesucian. Mungkin kalau orang menemui presiden, menteri, mungkin rapi pakaian, sepatu dan sebagainya. Tapi menemui Allah tidak. Harus bersihkan. Apa yang dibersihkan itu simbolnya adalah ini. Salah satu yang mungkin Nabi berwudu di dalam sholat, beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kita paksakan lafal ini hakikat atau majaz? Yang kedua, hadisnya cukup panjang, yaitu lafal buraq. Peristiwanya hadisnya sahih, sampai teks hadis itu mengatakan Nabi dibawa oleh buraq. Sampai teks hadisnya mengatakan, kita beriman dengan teksnya. Buraq itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, luar biasa. Cuma sayangnya sebagian orang memahami teks. Tapi kapan adanya makhluk ini? Apakah sebuah hayalan? Apalagi dulu ada hal-hal bid'ah ketika kita masih kecil, banyak ditempel-tempel di rumah. Ada seekor seperti binatang 4 kaki, kepalanya kepala wanita, lalu dia berselendang seperti selendang Indonesia. Lalu itu apakah maknanya buraq? Lalu kenapa disosialisasikan dan ditempel oleh umat Islam ketiga itu di mana-mana? Bukankah itu mungkin sesuatu yang bid'ah? Nah, khatib melihat dari sisi lain adalah buraq berasal dari kata barkun. Barkun itu seluruh ulama mengatakan adalah kilat dan cahaya. Makanya surah Ar-Ra'd itu disebut dengan surah Al-Barqu. Ar-Ra'd itu petir, Al-Barqu itu kilat. Nah, biasanya kalau petir itu didahului dengan kilat, padahal bersamaan. Kenapa kilat dulu? Karena kilat itu cahaya dan cahaya itu lebih cepat daripada suara. Makanya dia muncul, padahal dia bersama. Nah, Jibril diciptakan Allah dari cahaya. Kemudian Nabi menyatu dengan alam cahaya. Lalu teksnya Rasul menggunakan kata buraq, tapi hakikat sesungguhnya adalah cahaya. Nah, timbul sebuah pertanyaan, berapa kecepatan cahaya? Ulama saintifik mengatakan bahwa makhluk yang tercepat di dunia ini adalah cahaya. Coba kita kalkulasikan. Karena kalau normal dengan fisik kita ini kecepatan itu bisa lulu lantak. Tapi kalau cahaya memiliki sebuah kekuatan dan cahaya itu tidak bisa dihancurkan. Nabi menyatu dengan alam cahaya. Memang terkadang Allah menggunakan kata sesuatu yang dipahami orang. Sama seperti di surga itu ada bidadari, ribuan macam-macam, sehingga orang penyampai di mana-mana yang bidadarinya kesannya seks, yang padahal sesungguhnya tidak. Kita lihat dari surah Ar-Ra'd, masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan. Masalahnya sebenarnya tidak ada bidadari, bahasa ekstrimnya. Tidak ada sungai mengalir. Yang ada apa? Lebih dari itu. Sayangnya tidak bisa kita pahami apa yang ada lebih dari itu. Makanya Allah menggunakan redaksi itu, karena itu yang dipahami kenikmatan hidup. Tapi akhirnya gara-gara memahami teks, sehingga dianggaplah agama dan pemahaman kita sesungguhnya lebih identik kepada yang negatif-negatif. Bahwa anugerah Allah itu, bahwa surga itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, dan tidak bisa dilihat. Dia adalah puncak dari anugerah dari sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan, wa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya, hanya seupik. Subhanallah ya Allah. Nah, buraq, berapa kecepatan buraq? Buraq itu atau cahaya, kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8.
Kalau di mil kan, mil itu istilah Amerika, sementara kilometer itu istilah Inggris. Kalau di mil kan 1 detik cahaya sama dengan kecepatan 196.000 mil. 196.000 mil. Mil itu lebih panjang daripada kilometer. Mungkin yang populer kita adalah kilometer, maka lebih tepat menggunakan mungkin kilometer. 1 detik cahaya sama dengan berapa kilo? 1 detik cahaya kecepatan sama dengan 300.000 kilometer. Subhanallah ya Allah. 1 detik cahaya, 1 detik melewati 300.000 kilometer. Bukan 3.000, bukan 300.000 kilometer. Dunia ini mungkin berapa ribu saja jaraknya. Medan Jakarta lebih kurang 1.000, maka kecepatan pesawat itu secara umum lebih kurang ya 1.000 kilo itu 1 jam dan sebagainya. Ini 300.000 kilo kecepatan 1 detik. Cahaya matahari sampai ke bumi itu 7 detik. Nah, sebelum kita melanjutkan buruk ini, ada hadis lagi mengatakan dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau cerita Isra itu hanya di surah Al-Isra aja yang nomor 1. Sementara 2, 3, 4 dan seterusnya Allah bercerita tentang Bani Israel, belasan ayat. Jadi menarik ketika memperingati peristiwa Isra Mi'raj, tidak Isra'nya saja, Yahudinya juga harus dikaji. Karena dalam surah Isra ayat pertama saja bercerita tentang Isra, selanjutnya adalah bercerita tentang Yahudi. Adapun Mi'raj itu Allah bercerita lebih luas dalam surah An-Najm. Pendek cerita Nabi sampai ke Sidratul Muntaha melihat 2 mata air dalam hadis sahih. 2 ke dunia, 2 ke surga. Nah, ke dunia itulah Nil dan Furat. Karena teksnya demikian, ada orang mengatakan hulunya Nil dan Furat itu dari langit. Mana ada? Tetap dari tanah. Tapi apa maknanya? Itulah majaz. Keberkahan 2 sungai ini yang sangat bermanfaat bagi alam semesta. Makanya Yahudi ingin menguasai Arab itu, menguasai sungai Nil dan Furat, karena penentu kehidupan oleh negara-negara di sekelilingnya. Lalu kita bayang dari langit, dari kapan kita ke sana ke tempat itu? Adanya dari langit. Yang langit sudah berapa tinggi, berapa jarak, subhanallah ya Allah. Tapi teksnya demikian. Nah, oleh karenanya khatib melihat ada lafal hakikat, ada lafal majaz. Khatib melihat dari sisi lain, dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kembali kepada buraq, kecepatan cahaya adalah 1 detik cahaya melewati 300.000 km. 1 detik cahaya 300.000 km. Subhanaka ya Allah. Nabi Muhammad menyatu dengan cahaya yang kekuatannya 300.000 km per detik. Bukan 1 detik, bukan 7 detik, bukan 1 menit, bukan juga 7 menit, bukan juga 1 jam, bukan juga 7 jam, tapi 1 malam. Kita asumsikan saja 1 malam itu 10 jam untuk mudah menghitungnya. Katakanlah dari Isya sampai subuh, kita hitung 10 jam. Nah, kira-kira 10 jam itu berapa detik? 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi 1 jam itu sekitar 3.600 detik. 1 jam 3.600 detik dikali 10 jam. Jadi 10 jam itu kira-kira 36.000 detik. 36.000 detik dikali 300.000 kilometer. Berapa? Jawabannya hanya 1. Subhanaka ya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam kisah ini juga ada Nabi ketemu para nabi, salat di Masjidil Aqsa, makmumnya para nabi, imamnya Nabi Muhammad. Langit pertama, kedua, tiga ketemu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Apa ya Nabi itu hidup lagi? Kalau bagi Allah semuanya bisa terjadi, tapi Allah mengatakan masa orang mati hidup lagi. Lalu kenapa Nabi berjumpa? 7 lapis langit itu ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan 7 lapisan ozon, ada yang mengatakan 7 angkasa. Ini teramat sulit. 1 angkasa saja dikaji oleh ilmuwan baru 14%. Ada lagi 7 angkasa. Subhanallah ya Allah. Ada yang mengatakan 7 dimensi, jarak ruang waktu. Ada yang mengatakan 7 istilah banyak. Nah, khatib melihat lebih tepat 7 lapis itu adalah 7 dimensi ruang waktu. Orang yang hidup bisa bertemu dengan orang yang sudah wafat pada dimensinya. Itu yang disebut dimensi. Nah, Nabi Allah izinkan masuk ke dimensi itu. Kira-kira seperti mimpi lah. Orang tidur mimpi ketemu yang sudah wafat.
berjam-jam menurut kita, tapi bagi dia terasa sebentar, atau sebaliknya. Nah, Nabi itu bukan mimpi, tapi betul-betul real. Allah satukan ia pada dimensi itu. Maka dia berkomunikasi yang panjang, dengan kisah yang panjang. Tapi sayangnya janganlah kita sampaikan dengan tanda kutip yang amat fiktif. Ketemu Nabi Adam, Adamnya rumahnya begembok, gemboknya besar sebesar dunia. Apa iya demikian? Apakah makna pelajaran yang diambil di situ itulah minta izin masuk, menanya siapa yang di luar, dan di luar menyebut nama. Inilah bagian dari sisi lain dalam memahami nas-nas terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan dan pemahaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.